I got some motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Akhir-akhir ini aku sering kepikiran tentang profesi gitu. Profesi? Kenapa dengan profesi? Kalau menurut aku kan, profesi itu yang penting tuh pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang gitu. Tapi aku dengar orang tuh bilang profesi itu harus ada pendidikan gitu. Kalau menurut aku sih profesi itu iya melalui pendidikan gitu, suatu pekerjaan yang didapat melalui pendidikan yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Misalnya seorang guru atau dokter gitu. Jadi kalau petani itu kan dia juga punya keterampilan, pernah ikut pelatihan, itu juga nggak disebut profesi. Iya juga ya. Jadi apa sih profesi itu sebenarnya? Tidak semua pekerjaan termasuk ke dalam kategori profesi. Profesi adalah mengacu pada siapa saja yang mencari nafkah dari melakukan suatu kegiatan yang memerlukan tingkat pendidikan, keterampilan, atau pelatihan. Nah, pertanyaannya, apakah petani dapat disebut sebagai profesi? Petani merupakan profesi yang ada di sektor pertanian. Seorang petani bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman padi dan sebagainya. Hasil panennya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani, bisa juga dijual pada orang lain. Menurut Martinus Yamin, profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. Nah, jadi tidak ada salahnya juga kita menyebut petani itu sebagai profesi. Oh, jadi profesi itu ya. Jadi setiap pekerjaan itu juga disebut profesi kan? Iya, jadi ternyata dia tuh memiliki sudut pandang juga loh. Jadi, ada yang menganggap profesi itu semua pekerjaan termasuk profesi gitu. Ya. Ada juga yang harus mempunyai keahlian atau keahlian dan pendidikannya tuh udah menjalani pendidikan yang tinggi. Iya. Tapi sering dengar nggak sih orang-orang yang memiliki profesi itu harus profesional. Apa sih Iya. itu profesional? Profesional? Iya. Profesional tuh ini enggak sih? Profesional tuh ada dua. Seseorang dengan profesi atau pekerjaannya. Jadi seseorang tuh harus bekerja sesuai atau selayaknya dengan pekerjaan atau profesi yang telah yang dia kerjakan gitu. Ada lagi nggak sih mengenai ini profesi atau yang menyangkut profesi lah selain profesional? Ada, namanya tuh profesionalisme. Jadi profesionalisme tuh komitmen seseorang terhadap pekerjaan atau profesinya. Itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya terhadap profesi tersebut. Tapi itu sebenarnya ada 4 sih pembagiannya tuh, tapi aku cuma ingat 2. Ya, jadi 2 tuh apa lagi? Itulah lupa. Oh iya, wait, aku tuh udah tahu loh apa 2 lagi yang nggak mau ingat yang tentang profesi itu. Apa War? Nah, jadi 2 tuh itu ada profesionalitas sama profesionalisasi. Nah, jadi profesionalitas itu adalah kualitas sikap dari anggota suatu profesi terhadap profesinya, atau derajat keahlian ataupun kemampuan suatu profesi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, jadi mereka tuh punya suatu Suatu kualitas, kualitas. di dalam menjalankan suatu profesinya. Nah, yang kedua itu yang terakhir itu ada profesionalisasi. Nah, profesionalisasi ini adalah proses yang mana setiap orang yang memiliki profesi ini harus menjalani proses ini untuk meningkatkan kualifikasi dalam menjalankan tugasnya. Itu bisa melalui workshop, seminar-seminar maupun training-training lainnya. Nah, jadi itu ada berapa tadi? Ada 4 kan? Yang pertama tuh ada profesional, profesionalisme. Nah, profesionalitas sama profesionalisasi. Oh gitu. Oh iya War. Untuk profesi ini ada syarat-syaratnya nggak sih? Seseorang itu dikatakan sudah memiliki profesi?
Ada dari yang aku baca tuh ada syarat-syaratnya itu. Jadi syaratnya itu tuh ada 7 kan. Yang pertama tuh dia tuh juga harus memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Nah misalnya nih dokter, mereka tuh kan harus memiliki pendidikan khusus di dokter kan. Setelah dia lulus S1 atau sarjana kedokteran, dia juga harus melakukan koas di rumah sakit. Nah yang kedua, dia itu juga harus menyertakan kegiatan intelektual. Nah yang ketiga itu dia tuh harus memiliki persiapan yang matang. Nah di mana pendidikannya itu sangat lama gitu. Misalnya kan kita nih guru, kita kan sudah kuliah S1 itu kan 4 tahun. Nah supaya kita tuh disebut profesional atau profesi, kita juga harus memiliki satu tahun lagi pendidikan, yaitu PPG. Nah itu apa lagi? Contohnya itu juga ada dokter kan. Nah tadi kan ada 3 kan. Nah yang keempat itu dia tuh harus memiliki latihan yang berkesinambungan dalam melaksanakan pekerjaannya maupun jabatannya. Nah yang kelima itu harus mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi. Jadi kita tuh nggak boleh egois, kita duluan, kita tuh harus mementingkan masyarakat dulu. Nah yang keenam itu ada memiliki kode etik. Nah contohnya itu kan dokter tuh kan memiliki kode etik. Dia tuh nggak boleh melibatkan perasaan maupun hal-hal tertentu dalam melakukan pekerjaannya kan. Nah yang terakhir itu memiliki organisasi dalam profesinya. Contohnya kan guru, kan ada PGRI itu, Persatuan Guru Republik Indonesia, Persatuan Dosen Seluruh Indonesia, banyak lagi lah gitu. Jadi 7 syarat itulah yang menentukan bahwa seseorang itu sudah dikatakan memiliki suatu profesi. Gitu ya. Oh iya War, aku baru ingat nih, ternyata profesi itu juga memiliki karakteristiknya tersendiri loh. Iya, jadi apa aja sih karakteristiknya? Nah yang pertama itu harus memiliki pendidikannya ekstensif. Jadi pendidikannya tuh berkelanjutan gitu, teratur berkelanjutan, misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, PTN, perguruan tinggi gitu. Selanjutnya memiliki keahlian juga, harus memiliki keahlian, tentu ya kan. Ya. Yang ketiga itu ada yang namanya lisensi. Lisensi itu apa sih? Nah lisensinya tuh contohnya pada guru. Jadi seorang guru nih harus memiliki lisensi berupa sertifikasi guru. Oh ya, aku pernah dengar sih itu, sertifikasi guru, ya. Soalnya ada ujian kompetensi. Nah ada lagi yang namanya tuh pelatihan institusional. Itu tujuan tuh apa sih? Tujuannya tuh untuk pengembangan profesi seseorang itu. Oh, jadi untuk menambah pengetahuan ya kan dari seorang yang memiliki profesi ya. Nah, tadi kan baru 5 tuh karakteristiknya. 2 lagi itu apa? Nah, 2 tuh ada yang harus adanya otonomi kerja. Otonomi kerja yang gimana sih? Otonomi kerja tuh pengendalian suatu pekerjaan agar terhindar dari campur tangan pihak luar gitu. Oh, jadi nggak ada yang ikut campur ya kan dari profesi kita. Nah, yang terakhir ya kayak syarat-syarat tadi harus adanya kode etik. Oh, jelas kan kode etik. Nah, dari tadi kan kita udah bahas profesi ini dalam banyak hal nih, War. Dimulai dari profesi itu apa, pembagian profesi itu apa aja, habis itu syarat-syaratnya apa, dan karakteristiknya nih barusan kan. Jadi, aku mau nanya nih, profesi itu ada tingkatannya juga nggak sih seperti halnya yang lain? Tapi aku bingung, aku nggak tahu nih tingkatannya tuh apa aja. Kamu tahu nggak? Yang aku tahu ya, dari tingkatan dari profesi itu ada beberapa, tapi jadi tingkatan profesi ini dipengaruhi oleh pendidikan formal yang telah mereka capai atau yang telah mereka lalui, yang itu disebut dengan kualifikasi pendidikan. Nah, jadi dari kualifikasi pendidikan itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tuh ada pra-profesional. Nah, di mana orang pra-profesional ini dia itu membantu seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Nah, jadi pendidikannya itu hanya sampai diploma 3 atau D3. Nah, kita bisa tahu tuh seperti para medis atau perawat, ya kan. Nah, yang kedua itu ada profesional. Nah, orang profesional ini dia itu pendidikannya itu minimalnya itu sarjana atau sudah mengikuti ujian sarjana. Nah, dia juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan atau pengembangan dirinya. Contohnya itu seperti webinar, workshop, dan lainnya itu. Nah, yang terakhir itu ada profesional spesialis, di mana mereka itu pendidikannya itu minimalnya itu adalah S2 atau magister.
dan dilanjut dengan doktor atau S3. Nah, jadi semakin tinggi kualifikasi pendidikan mereka itu, jadi semakin tinggi pula profesionalnya dalam menjalankan profesinya. Nah, jadi mereka itu juga memiliki tiga tingkatan tadi kan? Ya, jadi ada 3 ya. Ya, profesional sama profesional spesialis. Ya. Oke semuanya, sekian dulu ya bincang-bincang kita untuk hari ini. Ya, perbincangan mengenai profesi. Oke.